Halo semua, jadi video ini adalah kelanjutanku ngetrip dari Malang ke Jogja dengan salah satu cara yang termurah bisa dibilang. Dan di video ini bukan berisikan bagaimana aku mengisi waktu luang yang sangat panjang dalam menunggu kereta Kahuripan, tapi di sini aku langsung menceritakan ke teman-teman bagaimana experience naik kereta api Kahuripan dari Blitar ke Yogyakarta. Sedangkan untuk mengisi waktu luang, itu akan kubuatkan video sendiri di video yang lain. Nah, langsung aja ke videonya. Masjid Ar-Rahman. Masjid Ar-Rahman. Nah, Masjid Ar-Rahman itu apa itu? Kayak masjidnya di Madinah. Oh ya, yang ada apa atapnya yang bisa buka tutup itu ya. Sekarang atapnya bisa buka tutup. Oh. Satu jalur itu sama jalan aja nyampe nanti. Jalan aja nyampe lah ya, Pak. Sehat lumayan, Pak. Tidak jauh jalan. Pokoknya itu muter aja. Paling nanti jalan sampai paling enggak sampai 2 jam. Oh, deket sih berarti. Artinya itu kalau hanya dilewati terus setengah jam selesai. Iya, betul. Nah, nanti alun-alun ya. Ya ke kiri, depan kiri itu ya, Pak. Nanti ditanya orang mau ke makam Soekarno, jalan. Oke. Jalan sampai nggak jauh. Nanti Kenal semua, Pak. Kenal. ya. Sebenarnya jalan di taman, cuman kejauhan nanti. Iya. Memang nyari yang deket-deket aja sih niatnya, Pak. Mumpung ya paling kan 4 jam ya jalan sedikit juga lumayan lah untuk spare waktunya. Makam rame nih, kan hari Jumat ya. Oh iya, hari Jumat itu. Rame tuh. Nanti zaman ke makamnya, ke perpustakaannya. Itu kalau masuk ke perpustakaannya harus pakai ngasih KTP gitu juga, Pak. Oh, langsung masuk aja nggak apa-apa. Selesai itu nanti jalan ke Tanah Gebang. Iya. Tanah Gebang nanti lewati Gondojo, Gondojo di taman. Ke taman. Isinya depan ada pohon-pohon tua, ada binatang-binatang. Saya punya toko di sini. Oh, pantas kenal. Orang kenal semua. Iya. Itu anak saya. Oh, itu. Nah ya. Ya, saya langsung ke kiri aja ya, Pak. Ya, Ya, oke. siap. Terima kasih banyak, Pak. Monggo, Pak. Ya, tiba-tiba ketemu orang, teman-teman. Ada orang ngasih tahu destinasinya kemana aja, dan kebetulan ya aku pernah sih ke daerah sini juga kan. Sini ada alun-alun ya. Jadi ya udah kita ke sana aja, ke alun-alun, dan mungkin aku akan tadi katanya apa di dekat alun-alun itu ada, maksudnya bisa lah mana gitu, ke bukan nggak deket banget tapi kayak masih area gitu, bukan area juga ya, pokoknya nggak jauh dari alun-alun lah. Jalan aja cukup, katanya bisa ke makam Bung Karno, terus ke perpustakaan Bung Karno, dan banyak gitu. Jadi ya tadi aku tuh niatnya mau duduk dulu di dalam, cuma bapaknya ngajak ngobrol, ya udah kita jalan akhirnya. Nggak apa-apa lah, lumayan dapat beberapa info untuk destinasi selanjutnya, dan mungkin ya jalan-jalan dikit lah untuk buang waktu ya, karena kan aku juga kereta ke Jogja ini masih nanti jam 5 dan sekarang masih jam 1, masih ada 4 jam. Jadi ya udah kita coba jalan dulu, cuma ini agak gerimis. Sampai jumpa di
sesi berikutnya ya. Sekarang pukul 15.35. Aku ada di depan ruang tunggunya untuk kereta api komuter. Di sini ada tulisannya. Cuma untuk kereta api jarak jauh itu ada di sebelah sana, dekat pintu masuk. Ini pintu masuk untuk kendaraan kan dari sana. Nah, kereta api jarak jauh itu ada di sebelah sana untuk ruang tunggunya. Sekaligus counter check innya. Tapi sebenarnya ruang tunggu mah bebas mau kemana aja ya. Nah, ini suasananya begini teman-teman. Nggak begitu rame, tapi juga nggak begitu sepi bisa dibilang. Nah, sebenarnya aku nggak tahu juga ya intensitas tingkat keramaian untuk di stasiun Blitar itu seperti apa, tapi bisa aku bilang kalau dibanding sebelumnya yang aku nyampe tengah malam, ini ya cukup rame, tapi tidak yang rame banget, nggak yang sampai membludak gitu. Itu mungkin memang karena masih belum jadwal kereta masuk, jadi masih belum terlalu rame. Dan di sana ada yang ada tenan juga, kayak ada Roti O, ada Alpha Express, UFC, Sabana, dan oleh-oleh. Jadi nggak perlu khawatir kalau mau nyari makan. Di luar sana juga banyak makan. Tadi ada batagor, ada mie ayam, ada bakso. Dan di pintu keluarnya kan di arah sebelah sana ya teman-teman, itu juga ada yang jualan makanan. Jadi kalau makanan kita nyampe sini sore, makanan tuh masih aman. Yang PR nanti ketika tengah malam. Nyampe tengah malam, nah itu makannya yang PR. Tapi ada, sisa pengalamanku tetap ada yang jual makanan gitu. Ya, semua ini jam 16.30 aku udah di stasiun. Di dalam stasiun tepatnya, dan di depanku ada kereta api Singosari yang mana dia akan diberangkatkan sekitar 16.40. Dan di luar dugaan ternyata ramai banget ya untuk stasiun Blitar di bagian dalamnya, karena memang ada beberapa di sore ini ya, tepatnya ada kereta yang cukup berdempetan gitu untuk keberangkatannya. Tadi jam 16.20an sekian itu ada Gajayana, lalu ini 16.40 jalan, lalu nanti 17.10 ada kereta Kahuripan, terus nanti juga 17.10, terus nanti juga 17.20 itu ada kereta api lokal, aku lupa Doha apa Penataran. Jadi benar-benar sore ini nih padat banget untuk keberangkatan dari stasiun Blitar. Dan ini bisa dibilang yang bagian sini sih sepi ya, mungkin karena ada tukang di sana lagi ada perbaikan. Cuma kalau di sisi yang sebelah sana itu hitungannya cukup ramai teman-teman. Tadi sih pas aku mau check-in itu banyak banget orang yang lagi cetak tiket. Jadi kemungkinan bakal rame kereta Kahuripan, dan entah Kahuripan atau Singosari yang bakal rame atau mungkin dua-duanya. Tapi yang jelas ketika aku mesen tiket itu udah tinggal dikit untuk kereta Kahuripan. Nah, untuk pintu keluar itu ada di sebelah sana ya, ada di sebelah utara. Ya, utara. Nah, untuk pintu kedatangannya dia ada di sebelah selatan. Cuma untuk kedatangan komuter sama kedatangan kereta api jarak jauh itu berbeda teman-teman. Nah, untuk stasiun Blitar sendiri tadi aku habis ngecek itu untuk tempat refill minumnya udah bener. Kita ambil refillan air dulu. Lumayan teman-teman untuk perjalanan nanti kan panjang ya, kurang lebih sekitar 6 jam kita di perjalanan, butuh air, butuh hidrasi lebih. Jadi ya kita perlu yang namanya minum, jadi kita perlu ngambil air di sana. Dan udah bisa teman-teman. Ya sayangnya sofanya masih sisa satu doang ya. Kalau cuma di sini doang gitu. Kalau sofanya banyak mungkin enak lagi, asik lagi. Tapi setidaknya kita pernah mencoba sofa ini. Untuk tempat minumnya tuh, untuk tempat refill minum itu posisi ada di sebelah di sebelah kedatangan, pintu kedatangan. Jadi cukup ke sebelah, lalu ya udah ambil air aja. Lokasinya posisi ada di sebelah pintu kedatangan yang kereta api jarak jauh. Untuk kereta api sendiri kemungkinan juga ada di jalur 2 ya teman-teman. Jadi kemungkinan setelah ini masuk baru setelah ini berangkat, setelah Singosari berangkat baru kereta kita datang. Begitu kurang lebih.
Jadi seorang. Itu berkata. Tapi sama. Karena keretaku udah datang dan sekarang 16.55, tadi habis ngantri roti O. Gila lama banget jujur roti O ini. Kita masuk aja ke dalam rangkaian. Aku ada di, enggak, kita cek dulu. Kalau nggak salah ada di ekonomi 7 gitu. Ya, ekonomi 7 sih 21E. Ekonomi 7 sih 21E. Ekonomi 7, Mbak. Ekonomi 7 di paling belakang, Kak. Terima kasih. Kita ke paling belakang dong. Nah, emang aku suka paling belakang. Ekonomi 7 seat 21E. Nggak tahu ya, ngadep belakang atau ngadep depan. Nah, yuk kita olahraga lagi. Setelah sebelumnya sudah berjalan-jalan. Nah, kita ke ujung nih. Oke, fotoinnya dulu sekali gitu. Gak tau kenapa gue pengen gitu foto pelangnya ya, pelang keretanya ada nempel di kereta, cuma gak pernah sampai yang tadi naik KA lokal paling belakang. Sekarang kita paling belakang lagi. Emang enak jadi paling belakang itu. Cuma aku nggak tahu ya apakah aku dapat yang maju atau yang mundur. Karena kayak gini tuh gacha sebetulnya. 5 gila penuh ya, gerbong 5 juga. Gerbong 6 penuh. Oh, oke. Nah, apakah kami 7 ya? Oh ya, 21 ABC TE. Dapat maju. Nah, masih lumayan sepi sih teman-teman. Untuk keretanya masih lumayan sepi ya. Jadi teman-teman, ekonomi 7 tuh ada di paling belakang. Jadi setelah ekonomi 7 udah nggak ada gerbong lagi. Dan kalau mau ke
tempat makan itu kita harus sekitar maju 2-3 gerbong lah, karena biasanya ada di antara gerbong, di tengah-tengah gitu untuk kereta makannya. Dan untuk konfigurasi ini keretanya ini kan 32 ya, jadi bisa dibilang lebih sempit daripada kereta kayak kereta negara atau yang seat 22 gitu. Cuma aku nggak tahu nih di gerbongku bakal ramai atau sepi, karena ketika aku masuk tadi di gerbongku tuh lumayan sepi teman-teman, nggak begitu rame. Tapi di dalam di stasiun Blitar ya sore hari gini jujur syahdu banget. Mungkin karena anginnya juga lagi kencengnya, jadi kayak enak gitu syahdu. Dan aku jalan pun tadi ya walaupun gerah tapi masih sejuk, nggak yang sumuk banget, karena ya tadi anginnya tuh masih semriwing, kalau orang sini bilang mah semriwing gitu untuk anginnya. Dan semakin sore ini anginnya makin semriwing, dan kayaknya kalau kalian pakai kaos pendek di luar gitu, nggak kaos tipis, masuk angin deh. Jadi ya mungkin emang karena lagi masuknya ini ya cuaca dingin, jadi tetap harus jaga kesehatan lah. Di sini juga suhunya jadi di mana-mana sih tepatnya suhunya mendingin gitu. Keretanya sendiri bisa dibilang cukup, tapi sih di gerbongku nggak begitu rame. Dan ternyata di depanku ada orang teman-teman, orangnya di depan. Nah untuk seatnya dia ya adu dengkul ya, namanya kereta api subsidi gitu, wajar lah adu dengkul. Di sana pun juga sama, jadi ya kita harus saling berbagi lah gitu. Oh ya, di sini kita juga dapat gorden teman-teman. Mungkin ini untuk kayak, kan ini keretanya jauh gitu ya, jadi takutnya kesilauan atau gimana, makanya di sini disediain gorden gitu agar nggak merasa silau kitanya. Ini bisa ditarik sih tuh, jadi bisa digeser kanan kiri lah. Nah untuk gangway-nya dia tuh bisa dibilang terhitung cukup sempit. Itu ada, anggaplah itu kotak ya, itu cuma seukuran kotak itu aja gangway-nya kalau dilihat nih. Cuma sih kayak berapa, nggak nyampe, kayak cuma 30 sentian gini, 30-20 senti lah, 30 itu kotak itu aja kan. Kalau misal kita geser ke tengah sini aja dia udah langsung memenuhin gangway-nya kan. Cuman emang agak di gerbong agak sepi bisa dibilang, cukup sepi lah, tidak begitu ramai mungkin. Tapi nanti di perjalanan berikutnya, di stasiun berikutnya dia baru akan ramai gitu. Nah untuk fasilitasnya sama kayak kereta api pada umumnya, dia juga dapat colokan untuk ngecas, terus ada kantong sampah, ada kabin juga di atas. Jadi sebetulnya standar sini malah mirip kayak kereta api lokal untuk fasilitasnya, jadi nggak terlalu banyak ya. Namanya harganya 80.000, kita berharap apa kan, perjalanan aja 6 jam. Jadi ya sudah, kita nikmati 6 jam ke depan dengan duduk tegak. Tapi ini tidak lebih parah dari 12 jam. Mata Remaja Malang Jakarta full trip.